Oke. Em, aku kali ini mau ngomongin soal Petrus. Ini sebenarnya satu hal yang udah Tuhan pernah, ya cukup beberapa kali ngingatin aku. Dan ingat nggak waktu Tuhan tanya ke Petrus, sebenarnya bukan ke Petrus aja sih, tapi ke semua murid-muridnya, bilang, menurut kalian apa kata orang tentang aku? Terus kan murid-muridnya banyak bilang kayak, oh ya, eh, ada orang bilang kamu tuh nabi kayak Elia, nabi besar gitu, atau eh, ya Yohanes Pembaptis, atau ya semacam itulah kata-kata orang. Terus Tuhan tanya ke mereka, and it's like itu sangat personal sih menurutku, kayak, tapi menurut kamu, aku ini siapa aku bagi kamu gitu. Dan pertanyaan, dan Petrus kan hanya menjawab, kamu adalah Mesias gitu kan. Tapi aku nggak fokus ke Petrus dulu, tapi pertanyaan Yesus gitu, soal menurut kamu siapa aku gitu. Coba kalian bayangin ada seseorang yang bertanya gitu ke kamu, like, um, kalau secara aku personal ya, Tuhan tuh kayak ngomong, Eva, udah, ini aku agak, this is my kayak sudut pandang. Kayak seakan Tuhan tuh kayak seorang kekasih yang bertanya gitu, kayak yang udah bilang, oke, okay, Eva, kamu udah jalan sama aku udah jalan sama kamu seumur hidupmu, dari kamu kecil sampai sekarang 20 tahun. Menurutmu aku ini siapa sih? Aku tuh siapa sih untuk kamu? Jadi it's like kind of funny, karena kayak Tuhan kayak seorang yang bertanya status ini apa, ini status kita ini apa gitu kan. Kamu anggap aku apa gitu, who am I to you gitu. Nah, di situ aku baru kayak, oh iya ya, menurutku selama ini Tuhan itu siapa gitu. Tuhan siapa untuk aku, Tuhan tuh apa, siapa sih, lebih ke siapa gitu. Kamu anggap Tuhan apa, kamu anggap Tuhan siapa. Ada ini tahun 2023 kayaknya, aku mikir, iya ya, selama ini aku cuma nganggap Tuhan tuh kalau Tuhan adalah, ya mungkin aku tahu secara pemahaman, Tuhan adalah Bapa yang baik dan Gembala yang baik dan lain-lain. Tapi how I treat God gitu sebetulnya, sikapku ke Tuhan sebetulnya seperti apa. Oh, aku ternyata cuma manusia yang nggak jujur. I'm not trust him 100%. Aku nggak jujur 100% ke Tuhan. Berarti aku nganggap apa, aku nggak nganggap dia sahabat dekat dong berarti. Aku cuma datang waktu ada perlunya, ada pas ada problem, ada masalah, ada hal yang nggak bisa aku selesaikan, baru aku kayak, oh ya, I will come to God gitu. Eh, dan itu kayak it hits me really hard. Apalagi sekarang kita baru lihat ya jawaban Petrus, Mesias. Dan Petrus bisa menjawab itu kayak it's somehow out of nowhere, karena pada zaman itu nggak ada orang kepikiran bahwa Yesus itu Mesias, karena ya dia terlihat seperti orang yang biasa, tidak punya title atau apapun, bukan orang yang pemuka agama kayak ahli Taurat, dan dia tidak pernah mendeklar dirinya seorang nabi dan lain-lain. Ambil murid-muridnya pun yang mungkin bisa dibilang underqualified gitu kan, di bawah kualifikasi. Ngomong dia Mesias itu, it takes faith and courage gitu sebetulnya. Tapi Petrus bisa ngomong itu, ya itu pasti juga pekerjaan Roh Kudus, aku percaya. Tapi apakah aku bisa segitunya seperti Petrus gitu loh, bahwa aku 100% sure about siapa itu Tuhan, aku kenal Tuhan siapa secara utuh gitu. Dan setelah aku renungkan sendiri, Tuhan tuh kayak ngomong, Fa, I will keep like
proving myself terus menerus, karena ya aku melihat semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Ya bukan God begging for validation, no. Tuhan gak beg, Tuhan gak mengemis supaya kita percaya gitu, enggak. Tapi karena kita yang butuh itu sih simpelnya, kita yang butuh Tuhan gitu. Dan aku melihat lagi ke hidupku kayak, oh ya semua itu adalah bukti. Seakan-akan Tuhan tuh seorang yang berusaha membuktikan bahwa I'm everything, aku ini segala-galanya untuk kamu, and I want you to see that. Aku mau kamu ngelihat bahwa aku adalah segala-galanya. Kamu harus sampai bisa percaya dalam hatimu dan ucapkan dalam mulutmu that I am everything. That aku bisa ngomong kayak, God, you are my everything. Gitu. Jadi ya, that's cukup shocking untuk aku sih, secara untuk perjalanan imanku. Terus aku bilang, God, mungkin sekarang aku nggak paham, tapi teach me. I say to God, teach me. Karena kayak perumpamaan karena aku tuh saat itu belum bisa paham soal perumpamaan seperti orang yang menemukan harta. Ya, ada perumpamaan yang orang menemukan harta di suatu tanah, terus dia pergi menjual semuanya dan membeli tanah itu supaya dapat harta itu. Nah itu kayak it doesn't so wow, apa sih harta itu sampai kamu rela jual semua demi mendapatkan harta itu. Itu kan sebenarnya perumpamaan mengatakan bahwa God is everything gitu kan. Tuhan adalah segala-galanya sampai kamu rela meninggalkan semua untuk mendapatkan harta, yaitu Tuhan. Nah aku jujur ke Tuhan, I still don't understand. Aku masih nggak ngerti gitu. But ajar aku untuk ngerti. Dan ya pelan-pelan tahun lalu kayak tahun 2024 itu banyak hal yang akhirnya Tuhan pakai cara, dan banyak sih bahwa pelan-pelan aku diajarkan sampai dengan aku bisa bilang I learned it the hard way. Aku bisa ngomong, God, you are my everything. Dan itu bukan karena terpaksa, bukan karena aku hopeless, tapi karena Roh Kudus. Aku bisa bilang Roh Kudus yang memampukan aku bilang, God, you are my everything. Dan because karena aku kayak udah I taste a little bit of the glory gitu. Maksudnya I see the glimpse, aku melihat keindahan Tuhan, keagungan Tuhan gitu. Jadi even just a little gitu, you taste just a little. Oh memang sih, ini yang orang bilang, ini yang firman Tuhan bilang, kamu rela tinggalin semua untuk Tuhan. Ya itu sih yang aku mau sharing ke kalian, bahwa lagi-lagi pasti Tuhan mungkin ada yang mendetik hati kalian, kayak ngomong, menurutmu aku ini siapakah Tuhan bagi kamu? Bayangin nih orang yang udah selalu ada untuk kamu, orang yang udah jalan bareng sama kamu seumur hidupmu, dan dia tanya, what are we? Kita ini apa? Hubungannya apa? Kamu anggap aku apa? Kamu anggap aku siapa? Itu supaya bisa menyederhanakan firman Tuhan yang tentang Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Ya, that's all. Just jujur juga ke Tuhan, dengan Tuhan gak perlu kata-kata indah, Tuhan cuma perlu kejujuran. Oke. See you next video. Yang ini kayak nanti sambungan sih ke video selanjutnya, topiknya tentang Petrus. Goodbye.